Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia Hanifah. Saya tinggal di Jakarta Timur. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke. Sebelum memulai materi, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk ketua kelas, saya mau absen terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa saja yang tidak masuk hari ini, yang berhalangan hadir, ada berapa orang ya? Ada siapa namanya? Akmal nggak masuk. Kenapa nggak masuk dia? Oh, sakit. Siapa? Jamaludin ya? Kenapa? Oh, izin. Terus ada siapa lagi? Rudi sakit ya. Ada lagi? Siapa? Risa sakit. Aduh, banyak ya ternyata yang sakit ya. Oh iya, karena cuacanya juga lagi hujan terus ya, jadi mohon dijaga kesehatannya ya. Oke, untuk ketua kelas tolong dipersiapkan PowerPoint di papan ya. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu. Oke. Kita mulai ya. Kita akan belajar mengenai fasilitas belajar di sekolah menggunakan layanan orientasi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih orientasi diri? Ada yang pernah dengar kah? Jika ada yang tahu tentang orientasi, bisa angkat tangannya. Ya, yang di pojok. Bisa jelaskan? Ya, benar. Apakah ada lagi? Ya, silakan. Oke. Ya, benar ya. Jadi orientasi diri ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, orientasi berarti peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan benar. Sedangkan berorientasi artinya melihat-lihat, meninjau supaya lebih kenal atau tahu. Dengan demikian, orientasi diri adalah melihat, meninjau, dan mengenali diri sendiri, mengenal siapakah diri dan keberadaan eksistensi diri kita. Oke, sekarang orientasi di sekolah. Orientasi di sekolah adalah kegiatan mengenal lebih mendalam lembaga sekolah, baik dengan tujuan, fungsi, dan aktivitasnya. Dengan mengenal sekolah, siswa akan mudah beradaptasi dan secara tepat menentukan sikap dalam berkiprah di sekolah.
Sekolah adalah sebuah lembaga mulia, tempat menggali dan mengembangkan potensi dan ilmu. Oke, kita tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dari fasilitas belajar di sekolah, dan lebih bisa beradaptasi di lingkungan baru. Karena di sini anak kelas 10 yang tadi beranjak dari sebuah SMA lalu memilih sekolah dengan SMA itu berbeda ya, dari segi program program sekolah, dan berbeda dari SMP. Kalau SMP sebelumnya belum ada penjurusan, dan SMA pun ada penjurusan. Mungkin dari fasilitas belajar di sekolah itu hampir mirip-mirip dengan SMP. Oke. Jadi di sini Ibu akan menerangkan fasilitas apa saja sih, fasilitas belajar apa saja sih yang ada di sekolah, terutama di sekolah SMA 44 Jakarta ini. Jadi kita mulai ya. Oke, sebelum memasuki fasilitas belajar apa saja yang ada di sekolah ini, Ibu akan menjelaskan fasilitas belajar. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pembelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain. Oke. Dan di sini anak-anak, Ibu pengen tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan menurut pendapat kalian, apa aja sih macam-macam fasilitas belajar di sekolah? Coba bisa disebutkan salah satunya. Iya, benar, lapangan. Terus apa lagi kira-kira? Bener, iya. Itu salah satunya ya. Oke, di sini tuh ada macam-macam fasilitas belajar di SMA 44. Yang pertama adalah ruang kelas. Oke. Ruang kelas itu meliputi papan tulis yang seperti ada di belakang Ibu ini. Ada papan tulis, ada proyektor, dan ada lemari yang buat menaruh buku-buku dan alat-alat lengkap tulis seperti Al-Quran, dan seperti buku untuk menyimpan buku ya, spidol, penghapus, dan alat-alat pendukung lainnya. Nah, karena ini masih kelas 10 ya, jadi belum ada penjurusan IPA IPS. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 akan ada penjurusan seperti IPA dan IPS ya. Biasanya di ruang kelas, dan yang membedakan di ruang kelas IPA dan IPS itu, biasanya di IPA itu ada peraga ya di kelasnya. Biasanya itu ada kerangka tulang ya, seperti ada jantung dan segala macamnya. Sedangkan kalau di IPS berbeda ya. Oke, dan ada papan tulis, ada proyektor untuk mendukung presentasi. Karena di SMA itu, mungkin di SMP sebelumnya juga kalian pernah belajar atau sering menggunakan PowerPoint, dan di SMA itu lebih sering presentasi, seperti presentasi tugas-tugasnya biasanya presentasi dari mungkin dari kelompok atau individu. Jadi sering, dan para pengajar, baik pengajar dan peserta didik juga sering menggunakan PowerPoint. Jadi dibutuhkan proyektor untuk alat mendukung pembelajaran ya. Jadi banyak ya fasilitasnya di ruang kelas ya. Dan fasilitas di ruang kelas di SMA 44 ini alhamdulillahnya sudah menggunakan AC ya. Jadi tidak perlu kepanasan, tidak perlu seperti Ibu dulu ya, tidak menggunakan kipas. Sekarang jadi lebih adem ya kan, lebih adem, dan lebih sejuk, dan lebih menyenangkan untuk lebih belajar di sekolah, membuat merasa nyaman di sekolah.
Oke, dan biasanya juga di ruang kelas disediakan kolong meja ya. Mejanya ada kolongnya untuk menaruh alat-alat tulis, tapi bukan untuk tempat sampah ya. Biasanya nih anak-anak nih suka males pada ke tempat sampah, malah dibuangnya di kolong meja, dan itu tidak boleh ya, harus buangnya di luar kelas ya. Dan untuk harus menjaga kebersihan dalam ruang kelas juga. Oke, selanjutnya ada lab kimia, fisika, biologi, dan bahasa. Seperti Ibu katakan tadi, berbeda dengan SMP sekolah menengah pertama dengan SMA sekolah menengah atas. Di sini karena SMA ini penjurusan sudah mulai ada penjurusan IPA dan IPS. Kalau di tempat sekolah lain tuh ada 3 penjurusan biasanya, ada IPA, IPS, dan bahasa. Dan kebetulan di SMA ini, SMA 44 ini cuma hanya saja ada IPA dan IPS. Maka tetapi di ruangan ini kita menyediakan ada lab kimia. Oke, lab kimia, fisika, dan biologi itu jadi satu ya. Di situ biasanya di tempat ini seperti ada di gambar di presentasi ini, ada alat-alat pendukung untuk pembelajaran untuk mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi seperti yang tadi saya sebutkan, kerangka tulang ya, jantung, dan organ-organ tubuh seperti kimia atau lab. Biasanya kalau kita ke lab itu memakai jas putih ya, jas putih, dan biasanya di situ ada untuk praktek diri ya, praktek pelajaran kimia ya, kimia, fisika, dan biologi. Biologi kan lebih ke pertumbuhan dan segala macam, fisika hitung-hitungan juga di situ ya, ada penggaris panjang, berbagai panjang, ada diameter, yang ada yang lingkaran, ada yang segitiga, macam-macam ya. Lalu dan ada lab bahasa. Lab bahasa ini biasanya digunakan untuk audionya lebih seperti yang gambar. Kalau di SMA 44 ini dia banyak kursi dan meja panjang itu biasa, dan ada mic tiga disediakan 3 meja, ada mic kecil untuk mendukung berbicara lebih besar lagi. Itu bahasa biasanya untuk melakukan drama ya, debat, pidato, dan lain-lainnya. Jadi makanya kita di sini pendukungnya menggunakan ada mic segala macamnya, ada lemari juga untuk menyimpan alat tulis dan segala, dan ada tentu saja ada papan tulis ya, pasti di lab kimia, fisika, biologi, bahasa, dan papan tulis ada proyektor juga. Dan tidak lupa kita sudah menggunakan AC, jadi lebih nyaman untuk lebih nyaman untuk belajar. Oke, lanjut. Ada lab komputer. Di sini ada lab komputer. Kita menyediakan lab komputer itu komputer banyak ya, ada 30 sekitar 35 sampai 40, saya lupa. Pokoknya di situ hampir 435 sesuai dengan rata-rata siswa di kelas, tiap kelas. Lab komputer itu juga disediakan bawahnya lantai karpet. Jadi kalau di 44 itu harus lepas sepatu ya untuk memasuki lab komputer. Dan sama seperti ada papan tulis, ada proyektor segala, ada meja untuk gurunya satu untuk menerangkannya ya. Jadi di situ komputer di situ. Tapi kalau di 44 itu komputer hanya digunakan untuk belajar saja ya, media pembelajaran ya. Kalau untuk yang lain, untuk main game, untuk segala macam di luar pembelajaran itu tidak diizinkan. Oke, kecuali hanya untuk dibutuhkan untuk ya belajar saja ya. Oke, lanjut. Ruang kepsek, ruang kepala sekolah, wakil sekolah, ada dewan guru, dan tata usaha dan bendahara. Itu sama seperti di sekolah menengah pertama. Di SMP juga ada ruang kepala sekolah, wakil sekolah, dan dewan guru, tata usaha dan bendahara. Jadi di ruang kepala sekolah dan wakil sekolah
di 44 itu jadi satu ruangan ya. Sedangkan di ruang guru itu yang luar gede banget, ruangannya luas, itu berbeda ruangan ya di sebelahnya kalau di 44 ya. Jadi sebelahnya. Ya, jadi banyak meja. Kalau kalian banyak meja, banyak buku-buku ya, buku-buku tugas-tugas kalian tuh pada ngumpul di situ ya. Dan ada ruang TU. Ruang TU itu tata usaha itu untuk administrasi sekolah ya. Dan ada ruang bendahara ya. Dan lanjut di sini juga ada ruangan bimbingan konseling, ruang BK khusus untuk ruang BK juga ada di SMA 44. Jadi kalau di 44 itu ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya itu terletak di sebelahnya ruang BK. Jadi di 44 ini ruang BK ini disediakan di satu ruangan tertutup, tapi satu ruangan tertutup khusus untuk bagi peserta didik atau siswa-siswa yang ingin konsultasi dengan guru BK-nya, entah untuk konsultasi penjurusan yang kalian bingung nih, seperti kalian kelas 10 ini bingung mau dia lebih cocok mana, lebih mau di IPA atau di IPS. Sedangkan kalau di 44 tuh kalau ingin menyelesaikan penjurusan IPA dan IPS itu melalui tahap tes ya, dan lebih cenderung kemana lebih tertarik kalau mau masuk IPA itu menggunakan tes, tapi kalau IPS tidak ya. Itu bisa konsultasi, tidak hanya konsultasi ruang BK itu tidak hanya untuk konsultasi penjurusan kelas 11-12 mau penjurusan ke arah mana, tapi untuk konsultasi diri, untuk gaya belajar, tentang pengembangan diri, atau konsultasi apapun terkait diri sendiri. Dan bisa juga untuk bagian anak kelas 12 konsultasi penjurusan mau melanjutkan perguruan tinggi kah atau dan lain-lain ya. Jadi disediakan di guru BK. Hanya saja jika ingin konsultasi ke ruang guru BK itu kalian harus menghubungi dulu guru BK kalian ya. Jadi guru BK di sini tuh terbuka ya. Jadi yang untuk biasanya kan guru BK itu kan cenderung pada takut ya, pada bilang hanya saja untuk anak-anak yang bermasalah. Padahal tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah, untuk mengatasi macam hal ya, masalah-masalah yang ada pada diri sendiri atau yang kelompok atau orang-orang di sekitar, itu bisa untuk konsultasi ke guru BK. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena zaman sudah modern dan eranya udah berbeda. Jadi tidak diperbolehkan untuk takut dan cemas untuk konsultasi guru BK. Dan guru BK pun sangat welcome dan sangat senang terhadap kalian kalau kalian ke konsultasi dengan guru BK. Berarti ada pendekatan ya, dan itu bisa pendekatan terhadap guru dan murid. Oke. Lanjut ada fasilitas ruangan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini di SMA 44 ini ada berbagai macam buku-buku dari berbagai macam sumber, dan disediakan komputer hanya sekitar 3 komputer saja. Kenapa hanya 3 komputer di perpustakaan? Karena kita sudah memiliki lab komputer tersendiri. Jadi di perpustakaan itu hanya ada 3 komputer untuk untuk ya, perpustakaan ini banyak buku-buku ya dari sumber referensi, dan ada ada komputer juga di situ disediakan. Hanya saja komputer itu hanya untuk mencari
mencari buku yang kalian cari. Di situ ada websitenya, maksudnya ada aplikasinya untuk tinggal ketik dan kalian bisa minta bantuan dengan penjaga perpustakaan. Kalian memiliki kartu perpustakaan kan? Nah, gunanya kartu perpustakaan itu bisa untuk minjem buku jika untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Jadi kalian boleh minjem buku, dan ada beberapa buku yang saat ini kita pegang itu juga diperoleh dari perpustakaan. Jadi nanti di setiap semester, pergantian semester atau pergantian buku, nanti tuh dibalikan lagi kembali lagi oleh perpustakaan. Jadi buku yang kita pinjam itu tidak boleh rusak ya, tidak boleh cacat ya. Kalau rusak itu harus diganti. Jadi harus berhati-hati. Dan di situ juga di ruangan perpustakaan di tempat ini para siswa dan tidak hanya para siswa, orang yang berkunjung ke perpustakaan tempat ini harus dilepas sepatunya karena kita menggunakan karpet. Ada karpetnya dan ada mejanya seperti yang digambar ini. Ada mejanya, jadi kalian bisa sambil lesehan juga, tapi tidak boleh untuk tidur ya. Oke, lanjut. Ada UKS. UKS ini untuk orang-orang yang sakit ya. Ada alat-alat medis di dalamnya, ada obat-obatan, ada segala macam. Dan biasanya UKS ini itu yang kalau di SMA negeri mungkin berbeda kali ya, di sekolah swasta. Kalau kita kan SMA negeri ya, SMA negeri ini tidak ada dokter ya, hanya saja jika ada yang sakit sakitnya masih biasa saja, yang kayak pusing atau demam yang membutuhkan atau luka tergores segala macam, itu biasanya yang menangani itu murid-murid kita juga, murid-murid dan guru juga, guru pembina. Kebetulan di sini ada ekskul PMR, Palang Merah Remaja. Jadi di situ mereka yang menanganinya. Oke, jika sudah harus dibutuhkan lebih penanganan yang lebih penanganannya ya, yang harus lebih segera dilaksanakan, itu bisa kita langsung hubungi dokter atau ke rumah sakit ya. Oke, lanjut. Di sini ada tempat ibadah, masjid sekolah. Itu masjid sekolah di 44 itu terletak di arah belok setelah lapangan keluar dari gedung. Itu masjidnya di luar ya, dekat dengan parkiran dan pagar pintu belakang. Kalau kalian tahu posisinya kan, itu gede sekali ya. Dan sekarang itu alhamdulillahnya di 44 ini bisa udah tingkat, jadi bisa dari koridor lantai 3 dan lantai 2 itu bisa lewat dari situ. Karena mayoritas kita umat muslim, jadi hanya disediakan di 44 masjid sekolah sama ya di situ. Dan di masjid sekolah ini juga ada ruangan untuk rohis ya, anak-anak rohis yang untuk mau menambah ilmu agamanya, memperdalamkan, ada di situ ruangan khususnya di situ juga. Kalau kalian jalan-jalan lah di lingkungan fasilitas sekolah yang disediakan di 44 ya, jadi biar tahu. Oke. Lanjut. Oke, lapangan olahraga ini tidak perlu ibu jelaskan letaknya di mana ya, karena gede sekali dan sudah terlihat di tengah-tengah antara di dalam gedung sekolah. Ini lapangan olahraga itu ya pasti digunakan untuk olahraga lah, untuk voli, sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket, bela diri, dan macam-macam ya. Dan pernah juga biasanya kalau mengadakan acara sekolah kayak buka bersama sekolah, terus kayak acara pentas seni, itu biasanya dilakukan di lapangan
olahraga, karena yang bisa kapasitasnya luas, kapasitas orangnya banyak ya, dan karena luas juga di lapangan tersebut. Dan di lapangan itu sebelah, kalau kamu tahu di sebelah yang mau pintu keluar mau ke arah masjid itu, di situ ada gudang penyimpanan alat-alat olahraga seperti bola-bola basket, bola voli, sepak bola, dan macam-macam ya, bulu tangkis, macam-macam. Di situ disediakan untuk menaruh alat-alat olahraga. Oke, lanjut. Di 44 juga ada ruang praktek musik. Jadi posisinya ruangan lab kimia bahasa, dan di sebelahnya kalau di 44 itu ada ruang praktek musik. Saya sampai lupa untuk untuk menerangkan ruang praktek musik ya, sampai lupa menyebutkan. Jadi di situ ada ruang praktek musik. Di situ karena kita biasa digunakan untuk main-main alat musik ya, pentas seperti nyanyi, bermain gitar, dan kita di situ baru ada gitar dan keyboard, dan mic, sound system juga ada. Di situ ada angklung ya, alat musik tradisional, ada rebana, di situ juga ada. Jadi baru alat-alat musiknya yang disediakan di sekolah 44 ini hanya baru itu saja ya. Jadi biasanya itu digunakan di jam pembelajaran seni ya, seni pastilah. Dan juga ada pianika. Musik ini nggak hanya untuk belajar pas mata pelajaran seni ya, tapi bisa digunakan untuk yang ekstrakurikuler, untuk yang ekskul di bidang seni musik kayak band, terus paduan suara. Kebetulan paduan suara di 44 ini bagus ya, kemarin juara, baru saja juara. Dan di situ banyak digunakan di situ. Kalau untuk di luar seni, pembelajaran seni itu harus izin dulu ya. Oke, lanjut. Tadi kita berada di lapangan besar itu, lapangan gede olahraga. Sebelah kanan kalau kita lihat dari arah pintu masuk itu ada kantin ya. Kantinnya ada, kalau nggak salah saya lupa, ada 5 space kantin, dan itu macam-macam, banyak jualan dari makanan berat, makanan kecil, dan snack macam-macam ya. Di situ juga ada, kita di 44 itu disediakan meja panjang dan kursi untuk duduk untuk kalian makan di situ dan berdiskusi di situ sama teman-teman kalian untuk mengobrol dan segala macam ya. Dan sebelahnya meja untuk makan itu sebenarnya ada koperasi ya, ada koperasi itu biasanya digunakan, ada fotokopian ya, ada seragam. Jadi kalian kalau butuh seragam, dasi, segala macam itu ada ya. Oke, lanjut. Sebelah koperasi itu ada gudang sekolah. Gudang sekolah tentu berbeda dengan gudang olahraga. Kalau gudang olahraga untuk penyimpanan alat-alat olahraga, sedangkan gudang sekolah untuk penyimpanan barang-barang sekolah yang tidak digunakan secara terus-menerus atau setiap hari. Jadi disimpan di gudang sekolah ya. Kita lanjut lagi ke depan sekolah, dekat pagar pintu utama gerbang sekolah itu. Kalau dari posisinya kita masuk itu sebelah kiri itu terdapat taman kecil, dan depannya lagi itu ada parkiran kendaraan bermotor, khusus untuk yang bermotor. Jadi di situ khusus untuk guru dan siswa, tapi
hanya siswa yang memiliki SIM yang boleh bawa kendaraan. Kalau yang tidak boleh bawa kendaraan, tidak boleh memiliki SIM maksud saya, itu tidak boleh tidak boleh membawa kendaraan. Dan bagi para siswa yang ingin membawa kendaraan mobil boleh saja, tapi tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan sekolah karena parkiran yang terbatas ya, jadi tidak boleh diparkir di situ. Sedangkan untuk kendaraan bermobil itu di parkiran dekat masjid posisinya, itu hanya untuk guru kendaraan yang membawa mobil, guru-guru, dan untuk parkiran kendaraan operasional. Kita memiliki kendaraan operasional minibus, tidak terlalu besar tapi cukup untuk sekitar 15 orang. Itu digunakan untuk keperluan siswa dan guru jika dibutuhkan untuk seperti kayak lomba-lomba yang di luar sekolah, kebutuhan untuk pembelajaran di luar yang harus menggunakan kendaraan yang di luar sekolah. Oke, jadi dan lanjut kita juga ada kolam ikan dan taman. Kalau kolam ikan dan taman itu kita cukup, menurut ibu sih cukup banyak ya yang di empat ini. Kalau kolam ikan dan taman ada juga di dekat parkiran yang tadi saya bilang, ada di parkiran motor itu cuman hanya kecil, tapi untuk mempercantik, memperindah pandangan mata itu ada ya di dekat parkiran motor. Lalu ada juga kolam ikan dan taman. Kalau kolam ikan dan taman yang agak lebih besar itu kalau posisinya di dalam gedung sekolah, itu di depannya ada lapangannya itu depannya lagi itu ada kolam ikan dan taman. Kolam ikannya lebih panjang dan lebih hias, bisa ada jembatan kecil, itu bisa kita naikin, tapi tidak boleh sembarangan untuk memberikan makanan kepada ikan ya. Dan ada taman-taman, ada tempat duduk-duduk, kebetulan ada duduk-duduk di situ, kalian bisa belajar untuk hafalan, baca buku, boleh saja di situ berdiskusi dengan teman-teman, tapi dilarang membuang sampah sembarangan di area taman. Tapi tidak hanya di taman, di lingkungan sekolah juga tidak boleh membuang sampah, dan harus menjaga dan sama-sama menjaga, merawat kolam ikan dan taman dan lingkungan sekolah terutama ya, itu harus diperhatikan. Dan tidak boleh sembarangan mencabut mencabut tanaman atau bunga-bunga, rumput-rumput yang ada di area sekolah. Oke, lanjut, ada fasilitas sekolah apa ada lagi, instalasi air dan listrik itu pasti ada ya. Semua sekolah pasti ada memiliki, karena kalau tidak ada air listrik kita tidak bisa, proses pembelajaran itu tidak jadi nyaman dan enak dan senang, bahagia ya. Lanjut, ada jaringan internet. Kita juga disediakan jaringan internet atau wifi itu untuk keperluan administrasi sekolah, untuk keperluan guru-guru dan keperluan siswa. Hanya saja wifi, password wifi di lantai atas sampai lantai bawah sampai lantai atas itu hanya yang tahu itu hanya guru-guru dan karyawan sekolah ya, hanya yang tahu. Kalau untuk para siswa, boleh nggak Bu wifi-nya digunakan untuk saya Bu misalnya? Boleh saja, hanya saja itu harus perizinan. Seperti jika kita di perpustakaan itu kita minta password, dan password itu berubah setiap harinya kalau di perpustakaan. Jadi kalian harus minta dengan maksudnya dengan penjaga perpustakaan itu. Lalu ada lagi nggak Bu yang digunakan? Kalau kamu bertanya ya, ada, bisa digunakan wifi lagi di lab komputer. Itu pasti sudah otomatis sudah ada wifi, udah connecting dengan wifi ya, internet di lab sekolah, di lab sekolah maksud saya, di lab sekolah, lab fisika, biologi itu ada, dan di komputer yang selalu pasti itu harus digunakan karena dibutuhkan ya. Oke, lanjut, apalagi ya, kira-kira apalagi ya yang saya belum jelaskan? Sebentar, saya berpikir dulu. Oke, saya rasa saya sudah menjelaskan semua fasilitas yang ada ya di sekolah 44 ini. Jadi
Untuk selanjutnya kita akan mengadakan diskusi nih dengan kelompok ya. Jadi masing-masing siswa membuat kelompok. Kalian enaknya gimana nih? Mau saya ibu yang memilih atau kalian memilih? Kira-kira ibu membutuhkan satu kelompok itu ada 5 orang ya. 5 orang. Gimana menurut kalian? Ibu yang memilih atau dari kalian yang memilih? Oke, ibu yang memilih ya berarti ya. Oke, kalau ibu yang memilih, saya rasa apa namanya, sesuai absen saja ya. Jadi tidak usah repot-repot aja. Jadi ibu di sini ada tugas yang ibu berikan, tapi dikumpulkan minggu depan. Kalau yang ini ya, kalau yang untuk yang ini, tugas pertama ini, tugas besarnya ini dikumpulkan minggu depan. Kalian membuat kelompok 5 sesuai absen, dari absen kalian boleh, nanti kemungkinan nanti ketua kelas aja yang membagikan sesuai absen saja lah. Itu kalian mengelilingi ya, karena kalian ini kan siswa-siswa baru yang dari SMP meranjak ke SMA. Itu untuk apa ya, untuk keliling ke lingkungan sekolah, fasilitas apa yang ada di sekolah. Oke. Terus dilihat yang tadi saya jelaskan, mungkin ada tambahan atau saya belum lengkap menjelaskan, itu kalian bikin lagi fasilitas apa, dan kalian mengamati setiap fasilitas belajar yang ada di sekolah 44. Itu kalian lihat, dan ibu pengen kalian memberikan kritik dan saran jika misalnya ada kurang bersih kah atau apa ya. Aduh, tempat sampahnya ini harus ada di kantin nih, kayaknya kurang, kok tempat sampahnya terbuka atau apa. Kalian bikin kritik dan saran atas fasilitas yang ada. Atau kelas ini kurang AC-nya di IPA, khususnya di kelas IPA atau kelas IPS, atau kelas 12 ini terlalu enaknya di lantai bawah atau segala macam ruangannya, dan kamar mandinya, begitupun kamar mandinya. Oh iya, ibu hampir lupa untuk menjelaskan kamar mandi ya. Jadi setiap lantai itu ada kamar mandi ya. Kalau kamar mandi untuk guru itu berada di ruangan dalam guru ya ada, dan untuk siswa di luar, dan setiap lantai ada. Itu biasanya di setiap lantai. Kalau di lantai pertama, lantai dasar itu ada di dekat. Kalau di lantai bawah itu dekat UKS itu ada kamar mandi, 2 kamar mandi, dan dekat pintu pagar masuk juga ada kamar mandi 1. Sedangkan lantai 1 itu lantai 2 maksud saya, itu lantai 2 ada ya, di setiap pojokan lantai 1, 2, dan 3 itu setiap pojokan kanan dan kiri di ujung lorong di dalam lantai itu ada kamar mandi, disediakan 2 kamar mandi laki-laki dan 2 kamar mandi perempuan ya. Jadi totalnya ada 4 kamar mandi. Begitupun juga di masjid juga ada kamar mandi pria 1 dan untuk pria 2, di perempuan 2, dan ada tempat wudhunya tentu saja. Oke, kembali lagi ke tugas ya. Tadi yang itu tuh untuk dikumpulkan minggu depan. Lalu untuk sekarang ibu untuk sekarang ibu akan memberikan lembaran-lembaran yang sudah ibu sediakan. Lembaran-lembaran ini yang ibu saya sediakan, yang ini tugas kelompok juga untuk berdiskusi ke kalian, tapi diskusi kelompoknya ini hanya teman sebangku kalian saja ya, diskusinya berdua orang aja. Jadi
lembaran ini saya berikan lembaran kerja siswa. Jadi di sini tuh di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu sediakan seperti sebentar. Oke. Di sini ibu pengen tahu apa sih yang kalian tangkap dari materi yang ibu terangkan pada hari ini, dan diskusikan kelompok dengan teman sebangku aja di situ tentang fasilitas kelompok, fasilitas belajar yang ada di sekolah. Terus berikan alasan kenapa fasilitas belajar diperlukan, dan apakah mempengaruhi fasilitas belajar yang ada di sekolah mempengaruhi prestasi atau prestasi siswa dalam belajar, dan jelaskan itu ya. Nanti di situ ada namanya itu nama kalian dan beserta teman sebangku, dan jangan lupa nomor absen, kelas, dan hari dan tanggal. Ibu pengen tahu kalian itu menyimakkah atau memahamikah materi yang ibu berikan kepada kalian. Oke. Itu untuk tugas hari ini, dikumpulkannya hari ini juga ya. Hari ini juga. Nanti lembaran ini tolong ketua kelas dibagikan ya. Ya, nanti tolong ketua kelas ambil di sini dan bagikan kepada satu bangku itu satu, karena ada 2 orang, jadi khusus 1 lembar aja. Jadi boleh terserah yang nulis siapa, terserah, nggak harus ganti-gantian ya. Yang penting kalian berdiskusi, oke? Berdiskusi dan berdiskusi apa yang terkait materi pada hari ini. Saya kira itu saja untuk tugas-tugasnya. Tugas hari ini dikerjakan, dan jangan lupa minggu depan itu tugas juga harus dikerjakan ya. Kerjakan. Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini ada pertanyaan mungkin terkait materi pada hari ini. Ya, Ibu tunggu. Pertanyaannya apa? Ya, yang tengah. Siapa yang pakai jilbab putih? Menanya apa? Oh, mengapa fasilitas belajar itu penting? Oke. Kenapa fasilitas belajar itu penting? Itu fasilitas belajar yang lengkap yang disediakan oleh sekolah. Kenapa penting? Ya karena untuk mampu memaksimalkan kemampuan dan meminimalkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa, sehingga pencapaian prestasi belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi dengan adanya, kenapa diperlukan fasilitas belajar sekolah yang nyaman, yang enak, itu agar siswa belajarnya juga siswa belajar dengan nyaman, sehingga mencapai sebuah target atau pencapaian prestasi siswa yang dihadapi siswa ketika belajar di sekolah. Jadi makanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah ini, kebetulan ini sekolah ini negeri ya, jadi membuat nyaman untuk agar siswa tersebut nyaman belajar, dan sehingga konsentrasinya jadi lebih enak, maksudnya konsentrasinya jadi terpenuhi, dan prestasi belajarnya jadi target kalian untuk mencapai sebuah tujuan belajar itu tercapai ya, dan memenuhi dan meminimalisirkan hambatan-hambatan yang dihadapi ketika belajar di sekolah. Makanya dari itu kenapa ibu menyuruh kalian untuk membuat kelompok
tugas minggu depan untuk keliling ke lingkungan sekolah, melihat fasilitas yang ada diberikan sekolah, dan ibu pengen tahu, membuat kritik dan saran apa yang harus diperbaiki di sekolah, sehingga kita dari tugas kalian itu, sehingga ibu bisa baca, ibu lihat, sehingga kita bisa memperbaiki apa namanya fasilitas sekolah yang ada. Jadi makanya ibu memberikan tugas ini, ya kan. Jadi sehingga kalian lebih mengenal lagi lingkungan sekolah kalian, karena kalian itu siswa baru kan, kelas 10 ini beranjak dari SMP. Apakah yang membedakan ya, dan kalian tahu apakah yang membedakan ketika sekolah menengah pertama dengan sekolah menengah atas. Jadi maka dari itu jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Tidak ada ya. Berarti saya, kalau tidak ada yang mau nanya, saya anggap sudah paham semua ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kesimpulan dari materi yang saya berikan ini adalah maaf, fasilitas belajar yang di sekolah ini diadakan atau fasilitas belajar itu kenapa penting ya, karena untuk memaksimalkan kemampuan dan minimalkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa. Jadi pemerintah selalu, apalagi sekolah negeri, memberikan biaya dana untuk melengkapi kebutuhan fasilitas belajar di sekolah. Dan fasilitas belajar di sekolah itu mencakup tadi ada gedung sekolah, lapangan, ruangan lab, dan segala macam yang tadi saya sebutkan. Itu memaksimalkan untuk membuat nyaman terhadap siswa ketika belajar. Oke, kesimpulan dari saya itu. Dan minggu depan jangan lupa, minggu depan kita masuki materi pengenalan diri ya, maksudnya pengenalan diri, masukin materi pengenalan diri dan pengenalan diri, menceritakan cita-cita ya, cita-cita kalian besok materi itu ya. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah fasilitas belajar yang ada di sekolah itu mencakup gedung sekolah, ruangan-ruangan seperti lab, UKS, ruangan musik, dan segala macam, ada koperasi, kantin ya. Dan mengapa fasilitas belajar itu diperlukan? Ya, saya bilang tadi, mampu memaksimalkan kemampuan dan meminimalkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa, karena pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk sekolah-sekolah negeri itu untuk membuat nyaman, sehingga membuat nyaman untuk belajar dan mencapai sebuah prestasi siswa tersebut. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan materi hari ini. Semoga kalian memahami dan menyimak dengan betul-betul. Untuk pembelajaran besok, kita akan belajar tentang gaya belajar ya. Pemahaman gaya belajar, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengenai gaya belajar. Lalu jangan lupa minggu depan dikumpulkan tugas-tugasnya, terutama tugas kelompok yang tadi 5 orang itu, yang yang mengamati atau observasi, memberikan kritik dan saran kepada fasilitas belajar yang berada di sekolah. Oke, untuk itu saya menutup kelas pagi hari ini. Semoga tetap semangat, tetap bila ada kesalahan dan kata mohon dimaafkan. Dan jika ada karena saya guru baru juga di sini, jika ada saran atau kritik dalam pengajaran, kalian bisa
berbicara dengan ibu atau berdiskusi dengan ibu. Saya sangat senang dan terbuka sekali. Untuk itu saya tutup dengan berdoa dulu lalu berdoa ya, lalu lanjut ke mata pelajaran selanjutnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.